Tahukah kalian, saat ini seorang pemimpin tidak lagi hanya berbicara di podium atau ruang konferensi. Dalam hitungan detik, pesan mereka bisa langsung muncul di layar ponsel jutaan orang. Ternyata, media digital telah mengubah cara masyarakat mengenal, menilai, bahkan berinteraksi dengan para pemimpinnya. Namun, di tengah derasnya arus informasi, muncul tantangan baru. Potongan video, cuplikan pernyataan, hingga berbagai opini seringkali membentuk persepsi publik hanya dalam beberapa detik. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tapi juga membangun kepercayaan hingga menjaga transparansi dan menghadirkan komunikasi yang konsisten di ruang digital. Satu tokoh yang menarik untuk dikaji dalam fenomena ini adalah Dr. Anies Rashid Baswedan. Melalui berbagai platform digital, ia membangun komunikasi yang menjangkau masyarakat secara luas dengan pendekatan yang dinilai lebih organik dan partisipatif. Lalu, bagaimana strategi komunikasi yang beliau jalankan dan apa yang dapat kita pelajari darinya sebagai teladan kepemimpinan di era digital sekarang ini? Saksikan terus video kami. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan suami istri yang bernama Rashid Baswedan dan Aliyah Baswedan. Memasuki jenjang perguruan tinggi, Anies Baswedan menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Selama masa kuliah antara tahun 1989 hingga 1995, ia aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan. Di lingkungan kampus saja, Anies terlibat di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, salah satu organisasi mahasiswa terbesar yang ada di Indonesia. Kemampuannya berorganisasi kembali terlihat ketika ia dipercaya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM. Pada tahun berikutnya, ia memperoleh kepercayaan yang lebih besar dengan terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Perjalanan panjang beliau sangatlah penting dalam membentuk karakter kepemimpinannya. Berbagai pengalamannya dapat memperluas wawasan sekaligus membentuk cara pandangnya terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun, perjalanannya tidak hanya berhenti sebagai tenaga akademisi saja, tetapi juga jadi salah satu tokoh politik yang terkenal dan langsung terjun menyelesaikan masalah yang ada di negeri kita. Dengan gagasan, kemampuan komunikasi, hingga pengalamannya, membuat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat. Lalu apa aja sih kiprah-kiprah terkenal yang membuat Anies Baswedan semakin dikenal di Indonesia? Pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selama menjabat hingga Juli 2016, ia menjalankan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, termasuk evaluasi kurikulum 2013, pengembangan ujian nasional berbasis komputer atau UTBK, hingga reformasi sistem ujian nasional. Pada periode yang sama, pemerintah juga menjalankan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga yang kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan. Namun pada 2016, Anies mengakhiri jabatannya dan tak lama kemudian ia maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Setelah memenangkan pemilihan tersebut, Anies resmi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Selama memimpin Jakarta hingga tahun 2022 atau 5 tahun menjabat, berbagai program pembangunan dan kebijakan publik yang sudah dijalankan hingga hari ini, diantaranya pembangunan sistem transportasi terintegrasi Jaklingko, perluasan program KJP Plus dan KJMU, revitalisasi trotoar dan ruang pejalan kaki, hingga pembangunan ikon ibu kota baru seperti Stadion JIS dan beberapa taman untuk ruang hijau terbuka. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta pada 16 Oktober 2022, kiprah politik Anies terus berlanjut. Ia mencalonkan diri sebagai anggota Pilpres, di mana ia menjadi calon presiden di periode 2024 hingga 2029, beserta rekan sekaligus calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Selain berbagai kebijakan tersebut, terdapat satu inisiatif yang juga menjadi bukti nyata komitmen Bapak Anies Baswedan terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia, yaitu program Indonesia Mengajar.
Program ini lahir dari keyakinan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh hanya dinikmati oleh anak-anak di kota besar. Melalui Indonesia Mengajar, para lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dikirim sebagai pengajar muda untuk mengabdi langsung di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kalau cerita dulu gitu ya, dulu pas awal tuh sebenarnya Indonesia Mengajar itu yang coba dijawab dari kehadiran Indonesia Mengajar adalah gap dari kualitas guru di daerah gitu, karena salah satu satu flagship programnya adalah mengirim sarjana ke daerah-daerah terluar di daerah 3T. Hingga saat ini, Indonesia Mengajar telah menjangkau lebih dari 38 daerah di berbagai pelosok Indonesia dan melibatkan lebih dari 1.200 pengajar muda alumni S1. Dan kehadiran mereka telah memberikan dampak bagi ratusan ribu anak Indonesia yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Sekarang sebenarnya nggak mau self claim sih sebenarnya ya gitu ya kalau bicara apa kontribusinya gitu, tapi kalau bercerita apa yang udah kami lakukan selama 16 tahun by the way, dari 2016 ada banyak hal itu tadi ya. Sejauh ini kami udah ngirim 28 angkatan ke 38 daerah, jadi udah ada 1.200-an pengajar muda tadi yang alumni S1 yang dikirimkan ke daerah. iya. Itu udah bertemu dengan ratusan ribu anak-anak, ketemu dengan puluhan ribu guru, juga warga masyarakat gitu. Dampak dari program ini melahirkan kisah-kisah inspiratif yang lahir di lapangan. Salah satunya adalah adanya peserta didik dari daerah 3T yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama. Ngikutin dari pagi juga ada salah satu siswa pengajar muda. Jadi dulu dia pernah diajar sama pengajar muda dari Pegunungan Bintang yang akhirnya dia berhasil untuk kuliah S1 di Filsafat UGM. Itu juga banyak sekali cerita-cerita kayak gitu ya, yang akhirnya bisa melanjutkan kuliah karena pengajar muda hadir di sana. Mereka melihat potensi tersebut dan akhirnya berusaha mendorong lingkungannya untuk memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik gitu. Akan tetapi, sesuai dengan tema kita yaitu digital dan komunikasi, di era kecerdasan buatan atau AI, tantangan pemerataan pendidikan menjadi semakin kompleks. Ketika sebagian besar siswa di kota telah akrab dengan teknologi digital dan AI, masih banyak anak-anak di daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat, maupun literasi digital. Namun, semangat Indonesia Mengajar tidak berhenti pada pendidikan konvensional. Dilakukan adalah bagaimana memastikan anak-anaknya gitu, memastikan siswa-siswa atau bahkan mungkin orang tua di daerah itu juga bisa menggunakan teknologi tersebut dengan tepat guna, termasuk juga salah satunya menyaring informasi gitu ya. Indonesia Mengajar menjadi bukti nyata dari kontribusi Bapak Anies Baswedan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah sederhana, yaitu menghadirkan guru dan harapan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. The Cornerstone. Ketika dia tahu kapan tidak pakai AI, dia sesungguhnya menguasai AI. Sebagai bagian dari Project Based Learning dengan tema kepemimpinan di era digital, kelompok 2 berkesempatan menghadiri seminar The Cornerstone 2026 yang menghadiri Bapak Anies Baswedan sebagai narasumber. Seminar ini diselenggarakan pada 18 Mei 2026 dan mengangkat tema Reimagine Education in the Era of Artificial Intelligence. Dalam kegiatan ini, 5 perwakilan kelompok, yaitu Raditya Tirtavianto, Rihadatul Aisyah, Sidki Muhammad Safwan, Muhammad Zaidan, Zaskia Hoirinisa, dan Muhammad Fatan berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung pandangan dan pengalaman Bapak Anies mengenai transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Pertanyaannya, kita mau jadi yang nyetir atau jadi yang numpang? Sederhananya. Melalui seminar ini, kami tidak hanya mempelajari perkembangan teknologi, tapi juga meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Anies sendiri, seperti kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, berpikir visioner, dan berorientasi pada kontribusi bagi masyarakat.
Salah satu pesan yang paling berkesan adalah bahwa masa depan tidak ditentukan oleh cita-cita yang diucapkan, melainkan oleh karya dan dampak yang mampu diberikan kepada lingkungan sekitar. Kepemimpinan di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga dilihat dari menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Anies Baswedan, yaitu berani berinovasi, peduli terhadap sesama, serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghasilkan karya dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.